Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, setelah Luo Feng selesai melakukan kultivasi, Luo Feng memanggil Morosa dan Mo Yuqingyan. Dengan teramisi Luo Feng, Morosa dan Mo Yuqingyan dengan cepat bergegas menuju kediaman gua. "Tuan, retretmu kali ini terlalu singkat," kata Morosa yang tiba lebih dulu, mendarat di pinggir dengan sedikit rasa enggan. Hari-hari yang riang dan santai itu telah berlalu. Luo Feng meliriknya. "Durasi retret secara alami bisa panjang atau pendek. Apakah kamu masih punya cukup pasir kosmik?" "Tuan sudah mengerti aku. Ini sudah hampir habis," kata Morosa menyeringai lebar. "Gunakanlah dengan hemat." Luo Feng melempar botol moyu kepadanya. Mengambil botol moyu, Morosa merasakan ratusan keping pasir kosmik dan beberapa tumpukan kristal kekacauan di dalamnya, membuat senyumnya semakin cerah. "Tuan benar-benar baik hati. Tidak ada seorang pun di kota Huyang yang lebih baik hati daripada Anda," kata Morosa. Baiklah, cukup sanjungannya," kata Luo Feng tersenyum. Pada saat ini, Mo Yuqingyan juga kembali dengan perahu terbang kecil. Setelah menyimpan perahu, dia terbang ke Luo Feng dan dengan hormat memberi hormat. "Tuan, selama ini kau pasti juga bersenang-senang," Morosa berkomentar dari samping. "Banyak pasukan yang secara aktif mencariku, jadi mereka pasti juga mencarimu." "Ya," Mo Yuqingyan menjawab dengan hormat. "Saat Anda sedang menyendiri, beberapa pasukan di kota Huyang tidak dapat mengunjungi Anda, jadi mereka datang kepadaku. Saya menolak sebagian besar dari mereka, tetapi saya tidak dapat menolak hadiah dari 13 pasukan utama. Nilai total hadiah tersebut berjumlah sekitar 300 keping pasir kosmik." "Jika Qingyan menerima begitu banyak, kamu pasti menerima lebih banyak lagi," kata Luo Feng sambil menatap Morosa. "Kamu baru saja mengatakan kamu hampir kehabisan." Morosa menyeringai malu. Dia telah menerima hadiah-hadiah itu, tetapi mengenai bantuan yang mereka minta sebagai balasan, dia telah menolak semuanya. "Tuan, Anda tahu pengeluaran di kota Huyang cukup tinggi," kata Morosa. "Apakah mereka meminta bantuanmu saat memberimu hadiah?" tanya Luo Feng. "Tidak," jawab Morosa. "Saya hanya memberi mereka token teramisi agar mereka bisa menghubungiku jika diperlukan, dan saya bisa melapor kepada Anda. Saya juga tidak menyetujui apapun, hanya memberikan cara untuk menghubungiku," Mo Yuqingyan menambahkan. "Namun, guru kakak laki-lakiku, Dewa Sejati Abadi Suyu dari klan Yu, memintaku untuk menyampaikan pesan undangan kepada Anda untuk menghadiri perjamuan." Luo Feng mengangguk. "Klan Yu memang keluarga lokal terbesar di kota Huyang. Aku bisa bertemu dengannya," kata Luo Feng. "Haruskah aku memberitahu Dewa Langit Zozu?" tanya Mo Yuqingyan. "Ya," Luo Feng mengangguk. Mo Yuqingyan segera mengirim pesan dan berkata dengan cepat, "Tuan, Dewa Langit Zozu mengundang Anda untuk bertemu di pavilion bunga impian malam ini." "Sudah lama sejak terakhir kali aku mengunjungi pavilion bunga impian," Luo Feng mengangguk. "Terimalah undangannya." Di tempat lain, ketika Luo Feng keluar dari pengasingannya, Gao Wusui pergi mengunjungi gurunya, Ma Gili Xiao dari klan Ma Gili. "Bagaimana pemahamanmu tentang binatang pembelah langit berbilah tiga?" Ma Gili Xiao bertanya kepada murid kesayangannya. "Binatang pembelah langit berbilah tiga memang harta karun mekanis kelas abadi. Aku baru saja berhasil melakukan semua gerakannya setelah mempelajarinya sekian lama," jawab Gao Wusui. Ma Gili Xiao mengangguk. "Kekuatan tekadmu luar biasa dan kau ahli dalam formasi. Kau menjadi dewa sejati abadi belum lama ini
dan kau telah menguasai semua gerakan binatang pembelah langit 3 pedang. Aku tahu aku tidak salah tentangmu, kata Magi Li Xiao. Guru, sebagai dewa sejati abadi yang baru dipromosikan, aku telah ditunjuk sebagai salah satu dari 10 komandan pengawal Huyang. Tetapi banyak dewa sejati abadi yang tidak puas. Gao Wushui berkata dengan suara rendah. Abaikan saja orang-orang yang tidak berguna itu, Magi Li Xiao berkata dengan acuh-acuh. Harta karun mekanis The Legion juga tergantung pada siapa yang menggunakannya. Aku bisa menekan kekuatan gabungan dari 9 legion lainnya hanya dengan 1. Bahkan di tahap dewa sejati ruang hampa, tekad mentalmu telah mencapai puncak level dewa sejati abadi. Kau secara alami cocok untuk menggunakan harta karun mekanis. Begitu kau telah mengumpulkan cukup banyak, aku akan mencarikan kesempatan bagimu untuk memimpin salah satu dari 10 legion Huyang, kata Magi Li Xiao. Memerintahkan legion Huyang? Gao Wushui terkejut dan merasakan tekanan. 10 legion Huyang jauh lebih penting daripada pengawal Huyang. Kesulitan menggunakan harta karun mekanis juga lebih tinggi. Kamu perlu mengumpulkan cukup banyak dan akan lebih baik jika tekad mentalmu dapat menembus ke level penguasa kekacauan. Dengan begitu, seluruh istana penguasa kota tidak akan menentangmu untuk memimpin 1 legion, kata Magi Li Xiao. Gao Wushui mengangguk. Saya mengerti. Pergilah sekarang, perintah Magi Li Xiao sambil mengangguk. Gao Wushui dengan hormat pamit. Saat berjalan melewati taman di gua kediaman klan Magi Li, Magi Li Feiyun dan Diao Rongqi yang telah menunggu segera menghentikannya. Kakak senior Gao, panggil Magi Li Feiyun. Gao Wushui harus berhenti walaupun merasa sangat terganggu. Meskipun telah mencapai level dewa sejati abadi, dia belum pernah mengalami percintaan karena sistem kultivasi garis keturunan di benua asal, mayoritas makhluk hidup berdarah daging memang dapat bereproduksi. Namun, makhluk-makhluk di benua asal hidup sangat panjang. Mereka tidak perlu makan atau minum, menyerap kekuatan langit dan bumi, memungkinkan mereka untuk hidup tanpa batas, sehingga banyak kultivator tidak berniat untuk mencari pendamping. Gao Wushui adalah salah satu orang tersebut. Menurutnya, kultivasi itu menyenangkan. Mengapa harus perlu istri? Feiyun, Gao Wushui tersenyum canggung. Karena kita kebetulan bertemu hari ini, bagaimana kalau kita keluar dan bersenang-senang? Kata Magi Li Feiyun. Pikirannya sepenuhnya tertuju pada Gao Wushui. Komandan Gao, Feiyun menyebut namamu hampir setiap hari. Diao Rongqi tersenyum. Menurutku, sebaiknya kalian pindah saja ke kediaman keluarga Magi Li. Dengan begitu, kalian bisa saling bertemu setiap hari, kata Diao Rongqi. Ya, pindahlah ke kediaman kami. Kami memiliki lebih dari 10 dewa sejati abadi yang tinggal di sana dan masih banyak ruangan, Magi Li Feiyun menambahkan. Tepat saat Gao Wushui hendak berbicara, seorang pemuda dari keluarga Magi Li terbang dari kejauhan, mengamati Gao Wushui, kemudian menyapa. Komandan Gao. Tuan muda Magi Li Liang, Gao Wushui menyambut tersenyum. Magi Li Liang, apa yang kamu lakukan di sini? Magi Li Feiyun bertanya dengan tidak senang. Magi Li Liang hanya mencibir. Klan Magi Li sangat luas. Dan Magi Li Liang adalah seorang jenius generasi muda yang dibimbing secara pribadi oleh Magi Li Xiao dengan potensi untuk menjadi dewa sejati abadi. Namun, Gao Wushui adalah murid kesayangan Magi Li Xiao. Sebelumnya, Magi Li Liang selalu menganggap Gao Wushui sebagai saingan, tetapi sekarang Gao Wushui telah menjadi dewa sejati abadi terlebih dahulu dan diangkat sebagai salah satu dari 10 komandan pengawal Huyang. Tentu saja, Magi Li Liang merasa iri dan cemburu. Komandan Gao, aku mengagumi kebencianmu terhadap kejahatan, kata Magi Li Liang sambil melemparkan batu emas. Batu kenangan ini berisi bukti kejahatan Mei Wuqi dari keluarga Mei Wu. Perbuatan jahatnya, bahkan kekuatan gelap itu tidak sebanding dengannya. Aku ingin tahu bagaimana Komandan Gao akan menghadapi penjahat kejam seperti itu. Magi Li Liang, Magi Li Feiyun menegur. Mei Wuqi adalah dewa sejati abadi dari keluarga Mei Wu, salah satu dari 5 keluarga besar.
Penghakiman apapun harus datang dari 5 keluarga besar, bukan pengawal Huyang. Menurut hukum negara Yu, Garda Huyang harus menangani pelanggaran di kota Huyang. Aku ingin melihat bagaimana Komandan Gawo yang membenci kejahatan akan bertindak, kata Magi Lilian mencibir. Gawo Sui mengambil batu ingatan itu dan dengan pikiran memeriksa isinya. Ekspresinya langsung berubah. Apakah semua kejahatan ini benar? Gawo Sui bertanya kepada Magi Lilian. Ketika kota biasa Fang Chucheng diserang oleh gerombolan binatang buas, banyak penduduk yang terbunuh atau terluka. Anda mengatakan bahwa miliaran dewa sejati dibawa oleh Mei Wuqi ke kota jahat miliknya, kata Gawo Sui. Kau baru saja menjadi dewa sejati abadi. Jika diberi waktu, kau akan belajar. Magi Lilian menggelengkan kepalanya. Mei Wuqi telah memamerkan perbuatannya, menunjukkan kepada banyak anggota 5 keluarga besar bagian dalam harta karunnya, kota kejahatan. Banyak anggota 5 keluarga besar telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Miliaran dewa sejati dari Fang Chucheng hanyalah sebagian dari warga jahat kota kejahatan. Tentu saja, sebagian besar warga yang dibawa ke kota jahat telah lama disiksa sampai mati. Magi Lilian mencibir. Apa yang akan kau lakukan dengan orang jahat seperti itu, Komandan Gawo? Tanpa sepatah kata pun, Gawo Sui berbalik dan pergi. Membenci kejahatan, mari kita lihat bagaimana dia menghadapi Mei Wuqi dari keluarga Meiwu, gumam Magi Lilian sambil memperhatikan kepergiannya dengan jijik. Magi Lilian, apa yang ingin kau lakukan? Magi Li Fayun bertanya dengan tidak percaya. Tidakkah kau lihat? Aku sedang memicu konflik antara Gawo Sui dan Mei Wuqi. Aku baru akan merasa puas jika mereka menderita, kata Magi Lilian. Aku akan memberitahu ayah tentang ini, kata Magi Li Fayun. Lakukanlah sesukamu. Magi Lilian berbalik dan pergi. Malam pun tiba. Luo Feng ditemani Morosa dan Moyu Qingyan tiba di pavilion bunga impian. Saudara Luohe, sapa Soyu yang telah menunggu. Saudara Soyu, kamu datang lebih awal, kata Luo Feng. Hahaha, dengan kesempatan untuk menjamu saudara Luohe, aku harus datang lebih awal. Jamuan makan sudah siap, silakan. Soyu tertawa, rambutnya menyerupai ular-ular kecil dan wajahnya yang dipenuhi pola-pola hijau berseri-seri dengan senyum cerah. Luo Feng dan Soyu terbang bersama diikuti oleh para pelayan dan pembantu mereka. Klan Zuko telah berakar di kota Huyang selama lebih dari 1 juta era, diwariskan dari generasi ke generasi. Hanya beberapa rahasia di kota Huyang yang tidak kami ketahui. Soyu tertawa. Dalam hal informasi, pavilion Yanfeng, istana penguasa kota, dan pasukan negarasi, setidaknya di kota Huyang, mereka semua sedikit lebih rendah daripada klan Zuko. Luo Feng mengangguk, mempercayai hal ini. Reputasi klan Zuko memang terkenal di kota Huyang, komentar Luo Feng. Dewa Luohe, Dewa Zazu, Master Pavilion dari Pavilion Bunga Impian menyapa mereka secara pribadi. Demi bertahan hidup di kota Huyang, dia tidak berani menyinggung salah satu dari mereka berdua. Apakah Anda ingin Master Pavilion dari Pavilion Bunga Impian memainkan musik? Soyu bahkan tidak melihat ke arah Master Pavilion, tersenyum ke arah Luo Feng. Jika saudara Luohe ingin mendengarkan, saya yakin Master Pavilion akan mengizinkannya. Jika saudara Luohe ingin mendengarkan, saya yakin Master Pavilion akan mengizinkannya. Itu tergantung pada Dewa Luohe, kata Master Pavilion Bunga Impian tersenyum lembut. Atas perintah Zozo, Master Pavilion tidak punya pilihan selain menurutinya. Tidak perlu, suruh saja Aloya datang, kata Luo Feng. Master Pavilion sedikit terkejut namun tersenyum. Dewa Luohe benar-benar menyukai Aloya. Kalau ilusi Master Pavilion tidak dapat aku tangani, kata Luo Feng tertawa. Kalau begitu, cepat panggil Aloya, kata Soyu sambil menuntun Luo Feng masuk lebih dalam.
Master Pavilion Bunga Impian menyaksikan dengan diam. Meskipun Soyu tampak sangat bersahabat dengan Luo Feng dan mengatur banyak urusan klan Zhou, baik istana penguasa kota maupun pasukan negara Xi harus menunjukkan rasa hormat kepadanya, dan 18 kekuatan gelap utama tidak berani menentang klan Zhou. Sejak terakhir kali, Luo He tidak mau mendengarkan musik ilusiku. Master Pavilion merasa sedikit kecewa dibandingkan dengan Entropi Tianyan dan Sang Suiyun. Ia lebih suka mempengaruhi Luo He. Malam itu, Pavilion Bunga Impian memiliki 4 tamu terhormat, Luo Feng, Soyu, dan 2 tamu terhormat lainnya. Saat ini, 2 sosok melihat dunia luar melalui pintu aula, memperhatikan Luo Feng dan Soyu terbang dari jauh. Apakah itu Soyu dan Luo He? Pria berambut biru itu berseru. Akhir-akhir ini, aku sering mendengar nama Luo He. Dia seorang diri menghancurkan kekuatan gelap dan membunuh Presiden Piton Darah. Itu benar-benar mengesankan. Itu hanya satu kekuatan gelap, ejek pemuda berjubah ungu itu. Ada 19 kekuatan gelap yang semuanya konon terkenal, tapi bukankah mereka masih menundukkan kepala kepada 5 keluarga besar kita? Sebagian besar pasir kosmik yang mereka peroleh harus dipersembahkan kepada kita. Saudara Mewu, keluarga kita memang kuat, tetapi dalam hal kekuatan individu, Dewa Luo He jauh lebih kuat dari kita, kata pria berambut biru itu. Saudara Jiang, jangan memuji orang-orang yang tercerai-berai itu, kata Mei Wuqi. Acutat. Saudara Jiang, jangan memuji orang-orang yang tercerai-berai itu, kata Mei Wuqi acuh-acuh. Bahkan jika mereka memiliki wawasan dan kesempatan yang memberi mereka kekuatan besar, setiap langkah maju sangatlah sulit. Warisan tingkat atas, sumber daya yang berharga, bimbingan guru, setiap kesempatan harus diperjuangkan. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kita, anak-anak dari klan besar? Kita dilahirkan dengan sumber daya ini. Pria berambut biru itu tersenyum masam dan mengangkat gelas anggurnya. Kita memang dilahirkan dengan sumber daya yang melimpah, tetapi kita nyaris tidak menjadi dewa sejati abadi. Dalam hal bakat, kita jauh lebih rendah daripada Luo He dan Soyu. Mereka masih memiliki harapan untuk menjadi penguasa kekacauan, sementara kita tidak melihat harapan sama sekali. Batas jalur garis keturunan adalah penguasa kekacauan. Setiap aspek pasti sangat kuat, dan kita tidak melihat harapan. Mei Wuqi tertawa. Tapi Luo He dan Soyu, bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka, akan berakhir dengan tangan kosong, kata Mei Wuqi. Memang sangat sulit bagi dewa sejati abadi untuk menjadi penguasa kekacauan, pria berambut biru itu mengakui. Jumlah penguasa kekacauan di benua asal tidak banyak, dan kekuatan seperti kerajaan api kuno dan kerajaan guntur kuno lebih baik dalam membina individu-individu kuat, sehingga mereka lebih mungkin menghasilkan penguasa kekacauan. Di antara penduduk, kemungkinan munculnya penguasa kekacauan sangatlah rendah. Di benua asal, kami, anak-anak klan besar yang kacau dan agung, terlahir lebih unggul. Bahkan jika kami bertarung sengit dengan negara Xi, para dewa sejati abadi yang disebut kuat seperti Luo He dan Soyu yang menyerang di garis depan. Jika kami menang, kami masih menguasai kota Huyang. Jika kami kalah, paling buruk, kami meninggalkan kota Huyang. Mei Wuqi tertawa terbahak-bahak. Klan besar kita yang kacau hanya bisa menjadi klan besar karena kita menghasilkan penguasa kekacauan. Luo He dan Soyu, dewa sejati abadi yang kuat ini, bertarung sampai mati. Di antara mereka, dewa sejati abadi tingkat atas mengalami penempaan hidup dan mati, dan akhirnya penguasa kekacauan baru akan bangkit. Tapi kita tidak akan pernah memiliki harapan itu, kata pria berambut biru itu. Kami tidak punya harapan, tetapi mereka tidak punya kehidupan. Mei Wuqi tertawa. Saya telah melihat banyak dewa sejati abadi yang kuat jatuh. Di sisi lain, Luo Feng dan Soyu mengambil tempat duduk mereka, sementara pelayan mereka duduk di sudut. Sambil mendengarkan pertunjukan musik ilusi Aloya, Luo Feng secara alami mempraktikkan teknik 7 emosi untuk menahan hati dari teknik Liu Yan, memenamkan dirinya sepenuhnya.
Luohe ini benar-benar menikmati musik ilusi Aloya. Tidak heran dia berselisih dengan perkumpulan piton darah karena musisi kecil ini. Gemam Soyo yang memperhatikan. Sebagai dewa sejati abadi, dia tidak terlalu terpengaruh oleh musik ilusi. Tetapi Luo Feng memejamkan mata dan membenamkan dirinya sepenuhnya, jadi dia tidak menyela. Setelah pertunjukan berakhir, "Bagus, bagus, bagus sekali," kata Luo Feng setelah membuka matanya. "Pujianmu terlalu berlebihan." Aloya sangat berterima kasih kepada Luo Feng yang telah mencurahkan seluruh jiwanya dalam penampilannya. Penghargaan Luo Feng telah meningkatkan statusnya di pavilion bunga impian secara signifikan. Biaya penampilannya 10 kali lipat dari sebelumnya dan tidak ada yang berani mengganggunya lagi. Bahkan keluarganya di klan rumput 1000 daun hidup jauh lebih baik di kota Huyang. Jelas tidak ada kekuatan yang ingin menjadi perkumpulan ular piton darah kedua. "Kamu sudah banyak berkembang, teruslah berkarya," kata Luo Feng tersenyum. "Baiklah, Aloya pamit." Sang musisi kecil itu pamit dengan hormat. Soyo menyaksikan kejadian ini dan tertawa. "Kakak Luohe memang baik hati, bahkan merawat seorang musisi kecil dengan baik." "Hahaha," Luo Feng tertawa. "Aku terlalu asik dengan musik ilusi tadi sehingga aku mengabaikanmu, saudara Soyo." "Saya juga menikmati musik ilusi, saudara Luohe. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang kota Huyang?" kata Soyo. "Hanya pemahaman yang dangkal," kata Luo Feng. "Saudara Luohe baru berada di kota Huyang selama lebih dari 1 abad. Waktunya masih singkat. Seiring berjalannya waktu, Anda tentu akan mempelajari banyak rahasia," kata Soyo. "Saya hanya pernah berkonflik dengan perkumpulan ular piton darah dan belum pernah bertarung dengan orang kuat lainnya," kata Luo Feng. "Kau hanya punya konflik dengan perkumpulan ular piton darah, tapi itu menyebabkan kehancuran total mereka." Soyo tertawa. "Sekarang, 5 keluarga besar dan pasukan Negarasi telah mengarahkan pandangan mereka padamu." "Oh, benarkah?" Luo Feng mendengarkan. "Kediaman Tuan Kota dan pasukan Negarasi bertempur dengan sengit, tetapi kedua belah pihak akan menggunakan individu kuat lainnya untuk bertarung sampai mati," kata Soyo. "Memberikan sejumlah keuntungan untuk menggoda individu kuat dari luar adalah sesuatu yang sering mereka lakukan. Saudara Luohe, dengan kekuatanmu, kedua belah pihak pasti akan berusaha untuk memenangkanmu. Saranku adalah membantu tugas-tugas yang mudah dan mengambil manfaatnya, namun jangan terlibat dalam masalah besar. Melindungi diri sendiri lebih penting," kata Soyo. "Itu masuk akal," Luo Feng mengagum. Di kota Huyang, selain istana penguasa kota, 5 keluarga besar dan pasukan Negarasi, ada juga pasukan pihak ketiga. Soyo tersenyum lembut. "Dalam hal jumlah dewa sejati abadi dan individu kuat tingkat atas, klan lokal dan pasukan lokal kita adalah yang terkuat." Luo Feng mengangguk pelan. "Saudara Luohe, Anda bukan anggota 5 keluarga besar. Bahkan jika Anda bergantung pada mereka, Anda hanya akan bekerja untuk mereka. Pasukan Negarasi bahkan kurang peduli dengan kehidupan antek-antek mereka." Soyo memandang Luo Feng. "Anda tentu saja salah satu dari kami." "Cukup masuk akal," Luo Feng mengangguk. Soyo juga tertawa. "Kita berada di pihak yang sama. Sejujurnya, tidak masalah siapa yang memerintah kota Huyang bagi klan dan pasukan lokal kita. Bagi para raja dewa dan penguasa kekacauan, hal itu mungkin berarti lebih sedikit persembahan yang mereka pedulikan. Namun bagi kami, sama saja. Kami masih harus membayar banyak. Jadi, tidak peduli seberapa sengitnya pertempuran antara istana penguasa kota dan pasukan Negarasi, kita harus menghargai hidup kita." Soyo menggelengkan kepalanya. "Mereka tidak pernah peduli dengan hidup kita." Luo Feng mengangguk. "Kakak Soyo memang masuk akal. Selama kita bersatu, kita adalah kekuatan terkuat. Kediaman Tuan Kota dan pasukan Negarasi hanya bisa membujuk kita, tetapi tidak berani memaksa kita." Soyo jelas percaya diri. Tiba-tiba, fluktuasi yang kuat muncul di luar. Apa yang sedang terjadi? Luo Feng dan Soyo melihat ke arah pintu aula dan melihat binatang pemecah langit 3 pedang di angkasa tinggi dengan Gao Sui, pemimpin pengawal Huyang,
di permukaannya. Mei Wuqi dan Jiang Chengyu datang ke pintu masuk aula dengan kebingungan melihat harta karun aliran mekanis binatang pemecah langit 3 pedang di luar aula. Keduanya merasakan adanya masalah. Pavilion Bunga Impian adalah tempat yang menyenangkan, tetapi pemimpin Gao membawa binatang pemecah langit 3 pedang ke sini. Pemimpin Gao, apa yang membawamu ke sini? Kata Mei Wuqi sambil menatap Gao Wusui. Pemimpin Gao, masuklah untuk minum. Pengawal Hu yang lainnya bisa beristirahat di samping. Aku yang traktir, kata pria berambut biru Jiang Chengyu sambil tersenyum. Gao Wusui berkata dengan dingin, Mei Wuqi, pengawal Hu yang punya bukti bahwa kamu menangkap dan menyiksa warga kota Huyang. Kamu harus ikut denganku ke markas pengawal Huyang. Mendengar itu, pria berambut biru itu terkejut. Wajah Mei Wuqi menjadi gelap dan auranya meredupkan malam. Dia berkata dengan suara serak, Pemimpin Gao, saya Mei Wuqi dari klan Mei Wu. Apakah Anda yakin ingin menangkapku? Apakah ada kesalahpahaman? Jiang Chengyu juga berbicara. Sebagai pengawal Huyang, sudah menjadi kewajibanku untuk menangkapmu. Gao Wusui menatap Mei Wuqi. Mei Wuqi, ikutlah denganku. Kalian bergantung pada 5 keluarga besar kami, tetapi berbalik melawan kami, kata Mei Wuqi mencibir. Pemimpin Gao, saya akan melaporkan hal ini ke istana penguasa kota dan melihat bagaimana mereka menanganinya. Bagaimana istana penguasa kota menanganinya adalah masalah masa depan. Sekarang kau harus ikut denganku, kata Gao Wusui dingin. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau menolak, aku akan mengambil tindakan. 3, 2. Gao Wusui tidak goyah. Lagi, seekor binatang ular berwarna ungu tua melintasi gampan dan muncul di atas pavilion bunga impian, menyebabkan banyak tamu berseru. Luo Feng dan Soyu menonton dari jauh. Pemimpin Gao sungguh mengagumkan, berani menangkap dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar. Binatang ular ungu tua itu perlahan turun dan sesosok tubuh berbaju besi muncul di kepala binatang itu. Bahkan anak-anak dari klan yang besar yang kacau dan berkuasa pun harus mematuhi hukum negara Yu. Kejahatan Mei Wuqi di kota Huyang sangat banyak dan kekejamannya di luar kota bahkan lebih parah. Ketika kota Feijui ditembus oleh gerombolan binatang buas, miliaran warga diambil olehnya. Sejumlah warga yang disiksa sampai mati olehnya mencapai miliaran. Kejahatan seperti itu tidak dapat dimaafkan, kata Gao Wusui dingin. Kamu memfitnahku sebagai anak dari 5 keluarga besar. Bagaimana mungkin aku bertindak begitu sembrono? Teriak Mei Wuqi. Sosok berbaju besi itu terkekeh. Memfitnah anak-anak dari 5 keluarga besar sering terjadi. Pemimpin Gao masih belum berpengalaman sebagai pemimpin pengawal Huyang. Entah itu fitnah atau bukan, dia harus ikut denganku ke markas besar Garda Huyang untuk memastikan kebenarannya, kata Gao Wusui. Sosok berbaju besi itu mendekati Mei Wuqi dengan binatang buas berwujud ular di kepalanya. Pemimpin Gao, serahkan saja buktinya ke istana penguasa kota. Mereka akan memverifikasi kebenaran dan memutuskan hukumnya. Anda tidak perlu ikut campur. Gao Wusui telah mengantisipasi adanya perlawanan. Namun dia tidak menyangka tidak akan mampu mengambil langkah pertama untuk menangkap Mei Wuqi. Pemimpin Gao, serahkan masalah Mei Wuqi kepada kami dan kembalilah ke markas besar pengawal Huyang. Serahkan semua bukti yang telah Anda temukan. Terdengar perintah dari istana penguasa kota. Hati Gao Wusui hancur. Bahkan jika aku membawanya kembali ke markas, dia mungkin tidak akan terluka sama sekali, pikir Gao Wusui. Saya akan menyerahkan buktinya. Saya percaya bahwa istana penguasa kota akan memberikan keputusan yang adil, kata Gao Wusui sambil menatap Mei Wuqi dan kemudian terbang ke binatang pemecah langit 3 pedang. Suara mendesing, binatang pemecah langit 3 pedang segera melintasi gampan dan pergi. Hahaha. Mei Wuqi akhirnya rileks dan tertawa. Gao Wusui bodoh, dia pikir dia bisa menangkapku. Luo Feng yang menonton dari jauh merasa terkejut. Saudara Soyu, apakah yang dikatakan pemimpin Gao benar? Kota Fang Jui ditembus oleh gerombolan binatang buas
dan miliaran warga diambil oleh Mei Wuqi? Tanya Luo Feng. Dia menyiksa miliaran warga hingga mati. Jumlah itu sungguh mengejutkan Luo Feng. Itu benar, kau akan tahu setelah tinggal di kota Ouyang selama beberapa waktu. Mei Wuqi terkenal gila, kata Soyo. Harta karun rahasianya, kota dosa, memenjarakan banyak warga tak berdosa. Jumlah orang yang telah disiksanya sampai mati selama bertahun-tahun memang tak terhitung banyaknya. Apakah 5 keluarga besar mengizinkan hal ini? Tanya Luo Feng sambil mengerutkan kening. 5 keluarga besar dapat menahan banyak kekuatan gelap, tetapi mereka tidak dapat menahan diri mereka sendiri. Soyo menggelengkan kepalanya. Kegilaan Mei Wuqi sudah terdokumentasi dengan baik. Jika Anda tidak percaya kepadaku, Anda dapat membeli informasi dari Pavilion Yanfeng. Luo Feng memandang Mei Wuqi di kejauhan yang sedang tertawa bersama pemimpin garda yang lainnya. Saya ingin membeli semua bukti terhadap Mei Wuqi, kata Luo Feng, yang menghubungi aula gelap Pavilion Yanfeng melalui token komunikasinya. Semua bukti terhadap Mei Wuqi berharga 1 pasir kosmik, jawab aula kegelapan. Beli. Setelah membelinya, aula gelap Pavilion Yanfeng mengirimkan bukti terperinci. Bukti-bukti itu membuat wajah Luo Feng menjadi dingin. Mei Wuqi bahkan lebih gila dari yang dibayangkannya. Orang-orang gila dengan hati yang sangat bengkok. Dia menyiksa warga yang tidak bersalah untuk menciptakan jiwa bengkok yang cukup kuat. Menggunakan rasa sakit untuk menciptakan jiwa-jiwa yang kuat dan bengkok. Catatan aula kegelapan menunjukkan bahwa ia memiliki 16 karya yang luar biasa, 16 dewa sejati, jiwa tengkorak mereka akan menyaingi dewa sejati abadi, kata Luo Feng lembut. Dia bahkan memamerkan karyanya kepadaku, kata Soyo sambil menghela nafas. Pavilion Yanfeng juga punya hadiah untuknya. Luo Feng menemukan hadiah Mei Wuqi. Hadiahnya hanya 20.000 pasir kosmik. Seseorang mungkin tidak tahan padanya dan menghabiskan pasir kosmik untuk mengeluarkan hadiahnya. Terima misinya. Luo Feng menerima misi pembunuhan untuk Mei Wuqi. Jangan pedulikan hal-hal ini. Ada banyak sekali hal-hal gelap di benua asap. Banyak di antaranya yang tidak dapat kita lakukan. Sudah sulit bagi keluarga kita untuk bertahan hidup, kata Soyo. Luo Feng segera berdiri. Saudara Soyo punya masalah keluarga, tapi aku tidak punya. Jika aku menutup mata terhadap hal ini, hatiku tidak akan bersih. Kotoran seperti itu harus dibersihkan. Luo Feng melangkah dan menghilang dari aula, langsung menuju Mei Wuqi. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham